Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hamdan wa syukron lillahi amma ba'du qolal muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala ya Muhammad inna ankarol kuffari risalataka fala taktam bidzalika. Faqala mangka ngadauh Allah subhanahu wa ta'ala ya Muhammad, wahai Muhammad, inna ankarol kuffari satuhune nentange orang-orang kafir risalataka ing utusan sira. Wala taktam mangkaja bingung sira bidzalika kalawan mangkono inkar. Ana utawi isun agung asyhadu iku nyakseni isun innaka satune sira laminal mursalin iku tetep saking wong kang den utus kabeh. Pala makanat hadhihi suratu mangka samang-samang saano iki surat dalatun wa syahidatan ala risalatihi kuda dalil wa syahidatan lan dadi saksi ala risalatihi ngatasi dadi utusane Muhammad. Pala jaro mamang kaurna mang annaha iku satuhune risalah sorot iku dadi ya Al-Quran qalbul yasin qalbul Qur'ani iku hatine Quran. Kama qala alaihi salam kaya oleh wis ngandhawuh sapa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani yasin. Inna likulli syai'in satune iku tetep kadue saban-saban perkara kolban iku hati wa qalbul Qur'ani lan utawi hatine Qur'an yasin iku surat yasin. Wa man qara'aha kataballahu lahu qiraatal Qur'ani asra maratin. Wa man qara'aha lan sapa wong qara'a iku wis maca sing ha ing surat yasin kataballahu mangka wis nulis sapa Allah lahu kadue siman qiraatal Qur'ani ing maca Qur'an asra maratin kalawan 10 balikan. Wa kama qala alaihi salam innallaha ta'ala qara'a surat yasin wa toha. Lan kaya oleh wis ngandhawuh sapa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qara'a iku maca Kangjeng ya Allah surat yasin ing surat yasin wa tohalan surat toha qabla ayakhluqas samawati wal arda ing dalam sadurunge ngarepen tengah damel Allah ing sake langit lan bumi bi alfai amin kalawan 2000 tahun. Walama sami'atil malaikatu qalu tuba li ummati Muhammadin. Lamun bahasa Jawa bayo nu nyoretna aya nyawa. Qalu mangka ngucap ya malaikat tuba bahagia li ummati Muhammadin kada umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuzila alaihim hatani nuzila den turunakeun alaihim ing atase umat Muhammad kabeh hatani ing iki kiroro suratani surat roro yakne ngarepaken Allah subhanahu wa ta'ala ya surat yasin lan surat toha. Wa tubali man ta'amala bihima wa tubali alsinati tatakallamu bihima. Wa kama qala salam in ahlal jannati la yaqra'una syai'a wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Para muhibbin semua di mana saja berada, ikhwan seagama seakidah, kembali kita dalam kajian pembahasan surat Yasin dan asbab surat Yasin yang kemarin. Mudah-mudahan kita bersama semua nyimak penjelasannya. Lanjutannya falamma kanat hadhihi surah dalatan wa syahidatan ala risalatihi fala jarama annaha surat qalbul Qur'an. Kesimpulannya dari berita kemarin bahwa ketika ini surat Yasin adanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dan sebab-sebabnya ini adalah orang-orang kafir Quraisy menentang atas kejadian ini, yaitu dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rasul dan nabi. Ketika Allah bersumpah ala risalatihi atas risalahnya Muhammad fala jaroma annaha surat qalbul Qur'an, maka tidak bisa diragukan lagi ini surat Yasin qalbul Qur'an, jadinya hatinya Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tahu bahwa Al-Qur'an surat Yasin itu
adalah Allah sebut kolbul Quran. Apa itu kolbul Quran? Kolbu itu hati, Quran hatinya Quran. Jadi kalau diibaratkan makhluk Al-Quran itu adalah bagian-bagian juz. Ada hati, bagian hati, ada bagian mata, ada bagian bibir dan lain sebagainya. Kenapa ini surat Yasin disebut kolbul Quran? Sebab kolbul Quran itu adalah Allah hakikatnya, yang punya hati, yang bisa membolak-balikan gerak-gerak manusia, nasib-nasib manusia, takdir manusia, semua ada di Al-Qur'an, di hatinya Al-Quran, yaitu surat Yasin. Maka mudah-mudahan harus semangat dong. Semangat like, semangat subscribe. Ini baru sesi kedua, bab kedua. Insya Allah ke depan kita membahas tentang di dunia wal akhirat, kejadian-kejadian apapun ada semua di surat Yasin. Kama qala alaihissalam, inna likulli syai'in qalban. Sebagaimana kama nih, kalau ketika ayat ada kalimat kama, usul fikih mengatakan walabdu kama adalah qaulul mu'tamad. Ketika ada kalimat kama sebagaimana, kalau bahasa kitanya, ini adalah jangan diragukan lagi, ini hadis mutawatir, hadis sahih. Kama qala alaihi salam, sebagaimana telah berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Ini sudah mutamad, ittifaq seluruh para ulama bahwa ini hadis tidak diragukan lagi. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Inna likulli syai'in qalban. Sesungguhnya setiap-tiap perkara itu mempunyai hati. Setiap-tiap makhluk Allah semuanya mempunyai hati. Jangan disangka itu kayu, pohon kayu, semuanya ada hatinya. Pohon kayu, makhluk apalagi manusia, hewan-hewan dan lain sebagainya, termasuk bagian terkecil pun semuanya mempunyai hati. Inna likulli syai'in qalban. Termasuk kutu juga mempunyai hati. Kuman yang kecil di comberan, yang suka bikin kita gatal-gatal, itu juga dia mempunyai hati. Kumannya kecil, bagaimana hatinya segede kumaha? Itu jangan dipertanyakan. Itu adalah min ayatihi, daripada sebagian kebesaran Allah, tanda-tanda Allah. Maka Rasulullah berkata inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Dan setiap perkara mempunyai hati, dan hatinya Al-Quran adalah surat Yasin. Alhamdulillah kita mengetahui. Yuk kita baca surat Yasin, sebab dia kolbu itu adalah komandan dari berbagai macam juz daripada Al-Quran. Juz 1, juz 2, juz 3 sampai 30 juz. Itu bagaimana kita mengetahui enggak hati surat apa Al-Quran, hikmah daripada Al-Quran adalah surat Yasin. Kita nanti akan membahas hikmahnya, fadlahnya, dan kelebihan-kelebihan surat Yasin. Terus waman qara'aha kataballahu lahu qiraatal Qur'ani asyra marratin. Kata Rasulullah nyambung waman qara'aha, dan barang siapa saja di mana saja berada, bagaimana orangnya jangan dimasalahkan. Qara'aha membaca surat Yasin, kataballahu lahu qiraatal Qur'ani asyra marratin, maka ini sudah kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencatat kepada orang yang membaca surat Yasin 1 kali, dia akan mendapatkan pahala membaca Al-Quran 30 juz, yaitu 10 kali. Alhamdulillah. Bisa nggak ceng surat Yasin? Alhamdulillah bisa. Masa orang Islam nggak bisa surat Yasin? Ada bapak sedang sekarat, lagi napasnya ke atas ke bawah, jangan dipoto, haram. Foto orang sekarat tuh nggak boleh. Di mana harusnya dibacain surat Yasin. Ini mah zaman sekarang, aduh, berpada sial lah kalau diposting. Orang tua meninggal diposting, bapak gua lagi sekarat coy, masya Allah. Jangan begitu. Jadi orang meninggal lagi sekarat itu
kewajiban kepada yang di sekelilingnya itu adalah membacakan talqin, yaitu mendidik. Yo Pak, baca nih ala la ilaha illallah, lah terus ditalqin supaya dia ngikutin. Ketika sudah dekat di sini napasnya sudah Allah Allah di telinganya, Allah terus kita tuntun aja, kita gandeng dengan kalimat. Terutama lagi ada surat Yasin, baca surat Yasin. Nah ini nanti ada padlahnya di depan, kita akan menjelaskan insya Allah. Ini mau diviral-viralkan di Facebook, di WA, di grup gitu. Jangan, itu sudah masa lampau, kita tidak tahu. Mentang-mentang kita punya HP, biar maksudnya masih bagus ya, biar tahulah gitu. Komennya gitu, bapak gue lagi sekarang coy, jangan ya. Jadi kembali, waman qoro'aha, barang siapa yang membaca surat Yasin satu kali balik, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Jangan Yasin aja, Yasin shadaqallahul azim, jangan. Jadi Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim wa ilaihi turja'un sampai beres. Itu dia, Allah akan mencatat membaca Al-Quran 10 kali. Boro-boro membaca Al-Quran 10 kali tamat 10 kalinya. Satu kali balik aja 1 tahun tamat 1 kali, boro-boro. Kadang-kadang juga ada di bulan suci Ramadan doang, itu gue belum tentu tamat atau enggak kalau orang yang males mah gitu. Nah ini dengan 1 kali baca surat Yasin kita sudah mendapatkan pahala 10 kali bacaan surat Yasin, kata Rasulullah, bukan kata saya. Ininya wajib kita melakukannya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk membaca surat Yasin dan lain sebagainya. Di antaranya lagi wa kama qala alaihi salam innallaha ta'ala qara'a surat Yasin wa surat Taha wa Taha qabla ay yakhluqas samawati wal arda bi alfi amin. Nih, Allah Subhanahu wa taala, zat Allah Subhanahu wa taala pun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika sebelum Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan seisinya, Allah sudah dahulu membaca surat Yasin dan surat Toha. Itu berapa? Bi alfai amin qabla ayakhluqas samawati wal ard. 2000 tahun sebelum penciptaan bumi dan langit, Allah sudah membaca surat Yasin dan surat Toha. Berarti ini sudah ribuan tahun ini, miliaran tahun ini. Masya Allah, betapa agungnya surat Yasin, betapa hikmahnya surat Yasin. Ketika kita kalau tidak ngaji, kalau kita tidak menuntut ilmu, boro-boro tahu. Baca surat Yasin aja Fatihah enggak tahu apa itu Fatihah. Fatihah apa sih Fatihah? 2 iftitah enggak tahu apa sih 2 iftitah. Nah ini makanya ngaji terus sampai ila yaumi yub'atsun. Ketika kita sampai di liang lahat, beres urusan. Wallah terserah eta manek urang diridhoan ku Allah atuh mangga eta pakai kahayang. Itu yang kita pinginkan. Dilanjut kepada pala masamiatil malaikatu qalu tuba li ummati Muhammadin nazal alaihim hatani as-suratani wa tuba liman ta'amala bihima wa tuban li alsinatin tatakallama bihima. Ketika Rasulullah berkata, ketika Allah membaca surat Toha dan surat Yasin, ketika Rasulullah SAW bersabda atas hadisnya yang demikian tadi, malaikat mendengarkan ucapan Rasulullah, malaikat pun mendengarkan kalamullah, yaitu pembacaan surat Yasin dan surat Toha. Ini malaikat berkata semuanya. Kata malaikat kemana? Tuba li ummati Muhammadin. Masya Allah, bahagia jadi umat Muhammad, senang jadi umat Nabi Muhammad. Pokoknya saya merasa bangga banget jadi umat Nabi Muhammad. Kita jadi umat Nabi Muhammad nggak mikir-mikir ya, nggak merasa bangga, nggak berasa hebat. Padahal ini malaikat pernyataannya nih, bahagia sangat sekali li ummati Muhammadin, kepada umat Muhammad, ketika nazal alaihim hatani, diturunkannya 2 ini surat, yaitu surat Yasin dan surat Toha. Bahagia kenapa? Sebab ini 2 surat, 2 sudah diberitakan 2000 tahun, dibacakan oleh Allah, dibacakan oleh Rasulullah SAW.
fadlahnya yaitu 10 kali bacaan dalam 1 kali bacaan surat Yasin. Malaikat semua berkata, bahagia kalau orang jadi umat Muhammad. Makanya nanti umat Muhammad itu di akhir zaman di alam mahsyar banyak yang tanya. Umat-umat yang lain kan semua aduk, semua campur. Ada umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Soleh, umat Nabi Hud, kabeh semua campur, kenalan. Ente dari mana? Dari ini nih, Jakarta misalnya, di Tangerang. Umat siapa? Umat Muhammad. Boleh ente, jempol 2. Hebat ente. Emang kenapa? Bentar lagi ente mau masuk surga duluan. Aneh membelakangan kayaknya. Umat siapa emang? Umatnya Nabi Nuh misalnya, yang kemarin kelep semua. Waduh, udah tahu kan sejarah saya Nabi Nuh itu naik perahu, cuman saya nggak ikut. Waduh, ini saya mah sudah gemeteran. Nah ini kita bingung, semua bingung memikirkan nasib masing-masing. Maka tuba kata malaikat, bahagia nanti jadi umat Muhammad. Alhamdulillah kita syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini, kepada Allah bahwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu mempunyai 2 surat yang paling hebat, diantaranya surat Yasin dan surat Toha. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana Mas? Masih lanjut? Lanjut. Oke, siap. Dilanjutkan kepada watuba liman ta'ammala bihima, dan bahagia banget kepada orang yang sudah dibebankan, yaitu diwajibkan, disunahkan membaca surat Toha dan surat Yasin pada setiap waktu. Watuba li alsinatin tatakallama biha, dan merasa bahagia kepada golongan-golongan, kepada manusia-manusia yang selalu membaca surat Yasin dan surat Toha. Kenapa? Karena surat Yasin dan surat Toha kata malaikat, ketika dibacakan oleh Allah dan Rasulnya, kita membaca, maka dia akan jadi bagian hakikat dari Nabi Muhammad, dan Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang yang bahagia di dunia wal akhirah. Di dunianya tenang hidupnya, bahagia, di akhiratnya mendapatkan ridho, kesenangan dan lain sebagainya, berkumpul sama keluarga, bersumul sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi hadis Rasulullah, wa kama qala alaihi salam, inna ahlal jannah la yaqrauna syai'an minal Qur'an illa Toha wa Yasin. Sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli sorga layak rauna, tidak membaca Al-Quran semuanya, minal Quran 30 juz, kecuali ahli-ahli sorga itu membaca surat Yasin dan surat Toha. Nanti kita di sorga baca surat Yasin, baca surat Toha sebelum kita memasuki sorga. Atau di sini kita juga sebagai umat Nabi Muhammad, apalagi nanti sesi ke depan, insya Allah pada malam-malam tertentu ada yang disangatkan, diharuskan untuk membaca surat Yasin. Mudah-mudahan kali ini bab kedua, insya Allah dilanjut ke bab ketiga, ada kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya kalam-kalam Allah, ucapan-ucapan Rasul, hakikatnya semua dari Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita mengamalkannya. Bagaimana kita ada waktu sempat untuk membaca surat Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.